Menjaga iman di tengah fitnah media sosial bisa menjadi tantangan besar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki iman yang tangguh di dalam kondisi fitnah media sosial yang merebak hampir di seluruh kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi menjaga iman di tengah fitnah media sosial. Teman-teman sekalian yang Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menjaga iman di tengah fitnah media sosial bisa menjadi tantangan besar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki iman yang tangguh di dalam kondisi fitnah media sosial yang merebak hampir di seluruh kalangan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah batasi waktu penggunaan media sosial. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial karena bisa membuat kita terpapar dengan konten yang tidak baik. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-waqtu kas-saif, illam taqata qata'aka bil azza wan nadam." Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu dengan duka dan penyesalan. Teman-teman yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita memiliki iman yang kokoh dalam kondisi media sosial yang sangat rusak seperti ini adalah pilih konten yang positif. Artinya, ikuti akun-akun yang menyebarkan konten yang berisi tentang dakwah, motivasi, atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah jangan percaya semua yang dilihat di media sosial karena banyak informasi yang tidak benar atau hoax. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah terikatlah dengan syariat Islam. Jaga hati, jaga pikiran kita dari konten yang tidak baik, seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau fitnah. Yang kelima, perbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan memperkuat iman kita. Kemudian yang keenam, bergaulah dengan orang-orang yang baik dan memiliki iman yang kuat karena mereka bisa membantu kita menjaga iman. Yang ketujuh, jaga lisan dan tulisan kita. Jangan sampai kita menyebarkan konten yang tidak baik atau berisi tentang fitnah. Kemudian yang kedelapan, perbanyak zikir dan doa. Karena zikir dan doa bisa membantu kita menjaga iman kita. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah, ya Allah ya Rob, lindungi kami dari segala keburukan, baik keburukan yang turun dari langit maupun yang naik ke arahnya, keburukan yang menyelimuti bumi dan yang keluar darinya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Insya Allah ketika kita banyak berdoa, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan lindungi kita dari segala keburukan. Yang berikutnya adalah kita harus tetap banyak bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita bisa berfluktuasi. Tapi dengan sabar dan tawakal, insya Allah kita akan memiliki iman yang kokoh. Kemudian yang ke-10, menjadi penggemar dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Ingat, dakwah itu adalah mengajak sesuatu yang tidak islami menjadi yang islami, yang sudah islami agar menjadi lebih islami lagi. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyuruh kepada al khair, yakni kepada Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman yang saleh dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan melakukan semua ini, insya Allah kita akan memiliki iman yang kokoh, berada di atas petunjuk yang benar, hingga kita bisa istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.